Ini MLM ya? Akhirnya kita bingung ya. Ya MLM, menurut Bapak MLM seperti apa gitu? Kalau MLM yang jelek itu, oh bukan. Yang merugikan itu enggak, bukan. Kalau menurut Bapak MLM merugikan berarti kita bukan MLM. Kan tinggal gitu aja. Nah, ini karena Ustadz sudah di sini nih, ini saya cocok kalau kita bahas pandangan-pandangan yang memang masih apa ya, buram. Di luar sana banyak orang melihat bisnis MLM. Secara umum ya, bisnis MLM itu kan dikategorikan mungkin pendapat-pendapat yang nggak bagus, ya. Nah, kalau yang Ustadz Ujatsu sendiri rasakan nih, bagaimana nih tentang yang ada di PTBS ini, atau mungkin pengen menyampaikan apa tentang bisnis MLM? Kan banyak pandangan yang nggak bagus tuh. Misalnya tentang apa ya? Bisnis ini yang kebanyakan paling banyak orang takuti adalah bahwa yang sukses pasti yang di atas. Itu yang paling banyak kayaknya. Biasanya orang kalau di bisnis ini yang dilihat gambarnya tuh. Gambarnya piramid. Gambarnya piramid kan, bulat-bulat. Langsung pikirannya yang sukses yang atas. Iya. Gimana tuh Ustaz? Jadi justru saya sebaliknya ya. Justru piramid ini menurut saya adalah konvensional. Justru yang piramid itu konvensional. Yang sukses yang di atas, yang untungnya yang di atas itu sebenarnya konvensional. Contoh, di konvensional ada distributor. Distributor paling tinggi kan, cuma 1 atau 2. Setelah distributor ada agen-agen, lebih banyak dikit. Berarti kan udah mengerucut gitu kan. Di bawahnya lagi ada agen daerah, lebih banyak lagi. Tidak semua orang bisa jadi distributor. Betul. Di satu daerah cuma mungkin satu distributor, dan itu butuh modal yang besar. Berarti di sistem konvensional yang punya untung besar udah pasti yang modalnya besar. Gitu. Yang reseller di bawah mau dia jualan banyak pun nggak bakal ngelewati distributor yang di atas keuntungannya. Contoh misalkan saya reseller, kapten distributor, saya ngejual 10.000, untung saya 10.000 kali 100 misalkan. Iya, 1 juta. 10.000 itu bagian dari saya. Iya, 100, saya diuntung 100 juta. Kapten bisa untung 2 miliar, bisa untung 1 miliar karena keuntungannya lebih besar distributor. Padahal ngejual lebih banyak. Padahal saya ngejual lebih banyak, distributor cuma tinggal ini aja, sebarin doang. Betul nggak? Nah, kalau di PTBS sendiri gimana? Nah, di PTBS ini justru yang bawah punya hak yang sama, bahkan bisa nyalip. Nyalip ke perolehan yang atas. Contohnya saya sendirilah, jangan jauh-jauh. Saya itu punya mitra kakak saya sendiri, Kang Asep Bruder. Oh iya. Saya punya mitra Kang Asep Bruder. Saya saat ini baru mendapatkan 1 luxury. Baru satu luxury. Kang Asep Bruder, notabene di bawah saya jaringannya itu sudah dapat 2 luxury. Berarti kan lebih banyak penghasilannya Kang Asep daripada saya. Berarti bukan piramid dong ya? Bukan piramid, ini justru piramid terbalik. Terbalik artinya apa? Di sini haknya sama antara yang paling bawah sama yang paling atas sama. Yang membedakan apa? Usahanya, ikhtiarnya, percepatannya, fokusnya, itu yang membedakan. Jadi secara sistem semuanya sama. Ini banyak orang yang belum paham loh tentang konsep ini. Mereka nggak pernah sampai tuntas sih belajarnya ya. Betul. Nah gini, konsepnya gini, kalau mau paham ya, jangan dulu menjudge, jangan dulu menghakimi sebelum mendalami. Jadi di sini banyak buaya loh, belum ke dalam. Mungkin jangan-jangan yang ngambang kelihatan itu boneka saja, bukan buaya beneran, kan nggak tahu sebelum nyelam ke dalam. Gitu. Makanya kalau kita lihat, mohon kita koreksi ya, Kapten, coba lihat kalau ada pertanyaan ke Ustadz UAS. Iya. Ustadz Abdul Somad. Ketika ada yang bertanya, MLM itu haram nggak sih? Jawabannya nggak langsung haram, nggak langsung tidak haram, enggak. Kalau orang yang berilmu itu berjawabnya gini, MLM yang kayak gimana dulu? Gimana sistemnya? Karena kata Ustadz Abdul Somad, mau namanya MLM, LLM, MMM, kalau sistemnya nggak ada 5 hal yang diharamkan, halal. Tapi meskipun namanya jual beli syariah, di dalamnya ada ribanya, haram gitu. Jadi nggak bisa menjudge satu label haram atau apa itu dengan sebuah nama. Itu dalam jual beli ya. Betul. Dan kita jangan sama-samakan dulu sebelum kita tahu. Nah, itu yang penting, karena memang MLM ini kan
sebuah sistem yang tidak muncul baru-baru ini. Iya. Ya, tapi mungkin sebelum saya lahir juga udah ada Udah itu ada. MLM. Betul. Nah, dan mungkin mereka beranggapan seperti yang dia kenal dulu. Betul. Sama kayak Ustadz awal tadi meneliti 95%. Iya, betul. Ustadz negatif dong. Negatif, saya negatif banget karena saya meneliti sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, ternyata Setelah terjun beda kan? beda. Ternyata terjun pas di PTBase, nggak tahu hanya PTBase, nggak tahu ada MLM juga yang semacam PTBase yang beda gitu. Itu kan kita nggak tahu ya. Tapi yang saya terjunin sekarang PTBase, saya berbicaranya tentang PTBase. Dan PTBase Masya Allah luar biasa, membantu. Dan nggak ada satupun yang dirugikan, itu yang penting. Mungkin memang ada benarnya juga kalau orang trauma sama MLM. Tapi mungkin bukan MLM-nya, tapi dengan sistem-sistem yang di dalamnya tadi ya. Betul. Yang ada semacam kezoliman. Iya, betul. Yang ada maisir, godor, riba, poin hangus segala macam. Ya bolehlah trauma ya. Iya. Tapi jangan dulu trauma sama PTBase dong. Nah iya, belum salah-salah kayak gini. Ada akhwat perempuan yang pernah pacaran, dihianati, terus bilang, wah semua laki-laki sama. Iya nggak? Semua laki-laki misalnya apa gitu Ya. yang disebutkan itu. Iya, belum tentu kan. Ya, sama-sama laki-laki tapi pasti beda sifatnya, beda karakternya. Sama juga MLM juga gitu. Jangan bilang ini MLM ya. Akhirnya kita bingung ya. Ya MLM, menurut Bapak MLM seperti apa gitu? Kalau MLM yang jelek itu, oh bukan. Yang merugikan itu enggak, bukan. Kalau menurut Bapak MLM merugikan berarti kita bukan MLM. Kan tinggal Iya. gitu aja.